Baik, kita memasuki ke sesi selanjutnya, yaitu sesi ketiga, yaitu tentang geologi Sumatera. Izinkan saya share screen. Oke, baik. Di sini sudah terlihat ya. Kita masuk. eh, saya full screen dulu. Baik. Jadi ini adalah kondisi simplified geological map dari Sumatera untuk digambar di sebelah kiri ya. Ini yang lebih besar. Secara umum, di sini terdiri dari bermacam-macam eh, susunan batuan, mulai dari batuan sedimen berumur Holosen hingga eh, yang lebih tua, yaitu Trias di sini. Kemudian juga ada endapan vulkanik di situ, vulkanik lastik, dan kemudian ada beberapa batuan beku intrusif yang berumur Pliocene hingga Permian di situ. Serta juga ada batuan yang telah termetamorfkan, yaitu Vasiaskis dan Gneiss. Untuk di gambar bagian kanan, ini adalah konfigurasi sederhana dari eh, endapan ya. Kita tahu di yang warna kuning ini adalah endapan-endapan dominasi endapan sedimen tersier, di mana ini sendiri dari dasar tektoniknya merupakan suatu back arc basin yang telah banyak dikembangkan menjadi lapangan minyak dan gas bumi. Terutama yang sangat kaya ini adalah Central Sumatra Basin dan South Sumatra Basin. Kemudian di arah baratnya kita akan punya Four Arc Basin yang dibatasi oleh zona-zona eh, subduksi ini dari pegunungan barisan ya barisan mountain. Nah, di Four Arc Basin ini kita menjumpai adanya accretionary complex atau prisma akresi, bisa dilihat di bagian bawah kanan ini ada penampang southwest to northeast, di mana di bagian yang berwarna hijau di sini mengandung batuan-batuan dari Mesozoic accretionary complex. Kemudian yang bagian berwarna pink ini sendiri ini adalah Sundaland ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah stratigrafi pratersier dari teran-teran eh, yang ada di Sumatera dan sebagian Indonesia Barat lainnya. Di sini kita bisa lihat bahwa stratigrafi contohnya di Mergui microplate, dia mulai dari late Cambrian, di situ sudah ada batuan sedimen yang memiliki konfigurasi yang cukup baik, kemudian ada di Ordovisian dan Silurian itu dia menjadi setting karbonat, kemudian dia menjadi setting yang lebih vulkanik klastik semakin ke arah umur yang lebih muda. Untuk next kita punya slide ini. Untuk sebagai informasi juga bahwa di Sumatera sekarang sedang dikembangkan eh, fractured basement, di mana sekarang fractured basement ini dikejar karena memiliki prospek yang juga baik untuk terakumulasinya hidrokarbon. Walaupun ini sebenarnya tidak proper secara petroleum play, tapi ternyata ini menyimpan potensi seperti itu. Sehingga sekarang arah eksplorasi sudah mulai masuk ke dalam Four Arc Basin dan yang diincar adalah yang fractured basement seperti ini. Dari batuan-batuan yang berumur tua. Next di sini kita punya eh, konfigurasi basin ya. Ada yang paling utara itu adalah North Sumatra Basin. Kemudian masuk ke lebih yang masuk ke lebih selatannya di sini punya Central Sumatra Basin yang dibatasi oleh Asan Arc. Kemudian kita masuk ke South Sumatra Basin yang dibatasi oleh 30 High di sini. Lebih di selatan lagi kita punya Lampung High yang langsung berbatasan dengan Sunda Basin. Ini di bagian hampir menyentuh di West Java ya. Yang dibatasi juga ini di bagian selatannya juga ada 1.000 platform. Next, kita ke selanjutnya. Nah, ini adalah penampang eh,
dari North Sumatra Basin, Central Sumatra Basin, dan South Sumatra Basin. Di sini terlihat sekali perbedaannya kalau sudah dijajarkan seperti ini, bahwa konfigurasi Central dan South Sumatra Basin yang kaya akan hidrokarbon tadi memang merupakan bagian dari akumulasi rifting-rifting yang ada, sehingga dia banyak sekali akumulasi sedimen yang ada di situ. Contohnya adalah formasi di sini disebutkan ada formasi eh, Gumai ya, ini yang paling tebal ya. Formasi Gumai yang berwarna hijau di sini. Kemudian untuk igneous basementnya ini tersebar untuk hampir di semua basin dia punya, dan dia merupakan uh, ada sistem-sistem fractured begitu ya. Kita lihat trennya dari north sampai south itu semua menunjukkan tren yang sama, bahwa ada peregangan-peregangan atau spreading-spreading seperti itu. Next kita langsung ke sesar Sumatera. Nah, ini adalah konfigurasi sesar Sumatera. Kita bisa lihat bahwa sesar Sumatera itu merupakan satu escape tektonik dari pengaktifan struktur antara Woyla dan Sibumasu. Jadi lempeng Woyla dan Sibumasu ini saling berinteraksi yang menyebabkan adanya sesar Sumatera tadi. Ada lagi yang dinamakan dengan sesar Mentawai, ini yang di kursor saya ini. Ini adalah berada di benar-benar tepat di sebelah forearc-nya ya, sehingga eh, saya rasa eh, peran-peran dari sesar-sesar ini yang sampai sekarang masih aktif ini cukup membawa potensi kegempaan, dan eh, eh, apa ya, ini harus dilakukan mitigasi dengan baik. Nah, di sini saya highlight bahwa sesar Sumatera ini menjadi lokasi juga untuk gunung api juga ya, karena kita bisa tahu bahwa daerah ini merupakan daerah pertemuan antar lempeng dan sesar Sumatera sendiri yang menjadi tempat lokasi untuk epicentrum kegempaan itu sendiri. Nah, sesar Sumatera ini juga menjadi potensi untuk mineralisasi, karena sesar Sumatera ini merupakan konduit untuk terjadinya keluarnya larutan apa air-air larutan hidrotermal seperti itu sehingga dari konduit ini dia akan mempengaruhi intensitas mineralisasi yang ada di sekitar batuan-batuan yang ada di sekitar zona sesar tersebut. Sehingga ini juga menjadi salah satu potensi positif dalam segi sumber dayanya. Nah, ini merupakan konfigurasi pulau-pulau di uh, pulau di Sumatera ya. Ini ada saya berikan potensi-potensi mineralisasinya. Kita lanjut saja ke chapter yang keempat dalam satu video. Ini adalah chapter tentang paparan Sunda. Jadi di sini karena paparan Sunda ini eh, juga meliputi Pulau Sumatera dan pulau-pulau di sekitarnya, saya rasa ini tidak ada masalah jika kita jadikan satu. Nah, ini juga ada Kepulauan Lingga Singkep ya. Kalau kita lihat di sini, eh, Lingga Singkep ini terdiri dari batuan yang paling tua yaitu batuan granit ya. Ada granit, kemudian ada kuarsit, ada komplek malihan juga di sini, dan kemudian formasi batuan sedimen yang paling tua adalah formasi Tanjung Datuk dan formasi Tengkis di atasnya yang secara tidak selaras. Ini berumur di sini berumur jura ya, kita ketahui. Memang eh, seperti tadi di sesi satu sudah saya sampaikan bahwa kepulauan-kepulauan yang ada di bagian barat ini memiliki sejarah tektonik yang cukup panjang dan tua. Sundaland sendiri secara garis besar masih berupa enigma, dan harus dibutuhkan banyak penelitian untuk bisa menyingkap sebenarnya bagaimana, kalau kita bicara spesifik ya, bagaimana juga kontrol tektonik ini mempengaruhi biodiversitas yang ada di dalamnya. Kita ambil contoh lagi, ada granit yang muncul di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini umurnya sekitar late Triasik. Kita ketahui bahwa granit tipe S ini merupakan hasil dari kolisi, dan granit tipe I ini merupakan granit hasil subduksi. Kita next saja.
Nah, ini ada some unusual features of Sundaland. Sebenarnya feature-feature ini bisa dilihat dari subsidence history, elevation history, sediment yields atau banyaknya sedimen yang mengisi basin-basin tersebut, dan yang terakhir adalah heat flow. Nah, basin history itu sendiri bisa disingkap dari eksplorasi beberapa basin. Ini yang pertama adalah numerous basin, kemudian banyak uh, back arc, continental margin, dan extensional basin yang berkembang di Sumatera sendiri atau di Sundaland secara garis besar, dan biasanya berarah ekstensional atau bersifat ekstensional. Dominasi sesar-sesar yang ada adalah dominasi sesar strike slip. Kita lanjut saja. Nah, ini adalah uh, konfigurasi di Sunda Shelf yang ditandai oleh berbagai warna ya. Ini kita lihat sendiri kalau untuk warna eh, kuning tua ini adalah continental margin, kemudian ungu untuk extensional basin, dan ini ada back arc dan fork arc ya. Kita lihat kalau di Sumatera jelas ya dia terdiri dari warna merah dan hijau yaitu back arc dan fork arc. Kemudian di Sunda Shelf lainnya ini di nomor 16 ini ya, ini adalah extensional basin. Nah, ada lagi namanya Malay Basin ya. Di sini Malay Basin terletak di bagian utara peninsular dari Malaysia. Ini adalah konturnya. Tapi secara geografis ini bukan merupakan bagian dari Indonesia. Tapi ini juga memiliki sejarah tektonik histori yang menarik. Masuk ke Penyu Basin ini bagian dari Sundaland lainnya, namun bukan di Indonesia. Ini ada juga Thailand Basin, ada ada banyak ya, ada West Natuna Basin, ada North Malay Basin, ada banyak sekali. Dan ini penampangnya bisa kita lihat bahwa semuanya relatively karena gaya-gaya ekstensional sehingga membentuk rifting-rifting seperti itu dan nantinya akan terisi oleh sedimen. Oke, bisa dilihat di gambar ini bahwa Sundaland Core ini dibatasi oleh garis putus-putus berwarna biru. Oke. Nah, ini adalah Cenozoic sea level change. Di sini ya, ini juga memainkan peranan terhadap eh, akumulasi sedimen karena memang ini sea level change ini akan mengontrol eustasi dan terutama ke arah ruang akomodasi dari sedimen tersendiri itu sendiri. Nah, ini secara tiga dimensi. Jadi kita bisa lihat di sini Indonesia ya, ini dari Sumatera, Jawa, Kalimantan yang dibatasi oleh sorry, Karimata Strait ya. Di sini merupakan gambaran 3D-nya dan bisa dilihat bahwa memang paparan Sunda ini punya wilayah geografis yang sangat luas sehingga ini menjadi sangat menarik untuk mengetahui dinamika geologi yang terutama dinamika tektonik yang terjadi serta sejarah basin infilling. Oke, ini untuk influx sedimennya kita bisa lihat bahwa sedimen-sedimen ini sangat berpengaruh dalam proses pengisian basin, ya, mulai dari sedimen yang benar-benar uh, terrigenous ya dari asal darat sampai dengan asal marine bisa dilihat di sini bongkah-bongkah seperti itu ya, bongkah di bagian source-nya, kemudian semakin jauh dia akan lebih mature dari sisi sedimen dan mungkin kita akan menjumpai banyak arenit seperti itu. Nah, ini adalah arah dari sedimen path, di mana kita lihat di bagian Sumatera di sini, mari kita lihat bersama bahwa sedimen path-nya memiliki arah yang berlawanan, yang satunya ke arah timur dan yang satunya ke arah barat, relatively. Sehingga memang pengisian cekungan yang ada di Sumatera ini cukup intensif. Oke, saya rasa itu untuk geologi Sumatera. Kita akan
sambung di sesi selanjutnya, yaitu sesi untuk Pulau Jawa.